Kaum muslim dan muslimat yang sama berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Ustaz Muhammad Rafi, dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita kembali banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam 10 Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta semangat untuk terus bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Di mana tentunya kita hadir ke tempat ini dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan terlebih mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan. Kemudian juga tentunya kita mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau sampai hari ini kita bisa menjalankan amal ibadah sunnah-sunnah beliau sebagaimana apa yang beliau ajarkan kepada kita. Salawat serta salam kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau di hari kiamat kelak insyaallah. Jamaah tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena pada bulan Ramadan adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman yang telah dibacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu salah satu sebab kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Allah juga memuliakan manusia juga dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran adalah salah satu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan tiba, banyak dari kita umat Islam sudah menjadwalkan dirinya, sudah bertekad kuat, punya niat yang kuat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adik-adik kita mungkin yang bersekolah di mana, insyaallah bulan Ramadan ini saya akan menghatam 3-4 kali atau 5 kali. Itu saking semangatnya di bulan Ramadan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Luang waktu banyak bersama-sama dengan Al-Quran karena di bulan-bulan lain kita tidak punya waktu banyak. Di bulan Ramadan ini kita punya banyak waktu untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Namun yang jadi pertanyaan adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa cinta kita dengan Al-Quran, dan seberapa besar pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dekat di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan keluarga Allah itu? Rasulullah menjawab, dia adalah Ahlul Quran, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah taala, menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya Ahlul Quran itu bukanlah orang yang hanya sekedar membaca atau menghafalkan Al-Quran. Tidaklah dikatakan ahlul Al-Quran itu orang yang senantiasa hanya sekedar membaca dan menghafal saja. Tapi ahlul Al-Quran itu meskipun dia tidak hafal,
Tapi ketika dia bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, dia termasuk adalah ahlul Quran. Ya. Jadi pada intinya adalah orang yang senantiasa menghayati dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Meskipun kita tahu keutamaan menghafal itu luar biasa, ya. Anak-anak yang menghafal itu bisa menjadi syafaat kepada orang tuanya tidak kira-kira. Tapi yang terlebih dari sekedar menghafal adalah bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan apa isi dari Al-Quran. Ini adalah tugas yang paling berat. Ya. Kalau kita sekedar belajar mengaji, ya kita punya banyak PPA, sekolah. Anak kita bisa kita kirim ke sana untuk belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi hal yang paling berat dalam hidup kita adalah bagaimana berupaya untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ini adalah tugas paling berat kita. Ya. Meskipun berat, ya, tentunya kita terus berupaya dengan niat yang kuat untuk bisa bagaimana jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang Allah larang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tadi dalam firman-Nya, Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Furqan yang menunjukkan kita antara baik dan yang buruk. Dan standarisasi kita untuk melihat yang baik dan buruk adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kenapa kita perlu berupaya, jemaah sekalian? Ini adalah salah satu cara untuk menghindari kita dari hasrat neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Banyak dari kalangan manusia dan jin kami masukkan neraka Jahannam. Kenapa? Allah katakan, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka diberi hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memikirkan atau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ Allah juga mengatakan, "Walahu a'yunun la yubsiruna biha." Mereka punya penglihatan mata, tapi mereka tidak menggunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ juga. Masih ada lagi yang mengatakan walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran telinga, tapi mereka tidak gunakan telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering terjadi di kalangan kita. Kadang ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita sibuk ngobrol, ya. Padahal adanya adalah kita harus diam dan dengarkan supaya bertambah keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk hati yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh, ya, satu contoh saja, contoh kecil dari diri kita. Yang kita lihat ini, kita sebagai manusia yang sempurna, mempunyai tubuh yang sempurna, bisa berjalan sampai di tempat ini, ya. Apa yang kita pikirkan, ya? Pertama kali melihat diri kita bahwasanya kita terlahir dalam tubuh yang Masya Allah luar biasa, ya. Kalau kita mulai dari mata sampai ke kaki, ya. Kadang-kadang kita merasa bangga terhadap diri kita, tapi melupakan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang senantiasa mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam dirinya, ya, pasti dia akan memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dalam surat Al-Atin, sesungguhnya aku menciptakan kalian dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang pertama di pikiran kita harusnya seperti itu. Kita melihat hal yang luar biasa, ya, harusnya yang pertama timbul di pikiran kita adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan penciptaan manusia. Ya. Ketika kita melihat tumbuhan bagus, ya, mungkin ada yang punya sawah di sini, padinya subur, ya, panen tiap tahun. Ya, harusnya ingat bahwasanya yang menurunkan hujan itu Allah, dan dari hujan itu Allah tumbuhkan tanaman. Dan dari tanaman itu kita bisa makan. Dijelaskan dalam surah An-Nahl. Bukan bertanya tentang apa pupuknya dulu, ya. Dari mana yang beli atau bagaimana cara perawatannya. Tapi hal yang pertama harus terkenal dalam diri kita, yang hati kita senantiasa mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaannya ini.
Ya, kita jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu. Ya, Allah gambarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, ketika mereka diberikan kitab Injil dan Taurat, ya, Taurat dan Injil, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 66, "Walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim." Ya. Allah katakan kalau saja itu mereka orang Yahudi dan Nasrani ya, mau mengikuti apa-apa yang ada di Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka pada waktu itu, ya, berarti dia menunjukkan apa ya? Jemaah, bahwasanya orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu memang banyak yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala waktu masih zaman di mana Taurat dan Injil Allah turunkan kepada mereka. Ya. Allah katakan kalau saja mereka mau taat kepada kitab yang kami turunkan kepada mereka, Allah katakan la akalu min fawqihim. Kami akan berikan makanan dari bawah kaki mereka. Apa yang kita khawatirkan pada saat ini? Ya, masalah rezeki, makan, kadang-kadang ya ibu-ibu ketika tidak punya uang kadang-kadang bingung ya, besok mau makan apa, dari mana ya. Hal-hal yang kita khawatirkan padahal Allah katakan sekiranya kita mau saja taat terhadap Al-Quran, mau mendekatkan diri dengan Al-Quran, kalau katakan la akalu min fawqihim ya, kami akan berikan makanan dari bawah kaki mereka, wa min tahti arjulihim, dari atas mereka ya. Seperti yang dijelaskan tadi, dari hujan, kemudian dari tanah muncul tumbuhan, tanah yang subur ya. Sayur-sayur yang kita makan di rumah kita itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencoba untuk taat kepada Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, mengamalkan apa isi Al-Quran, Allah akan mudahkan rezeki kita dari dalam bentuk hal seperti itu. Cuma Allah katakan wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Amal sangat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Di sini Allah SWT menyinggung orang-orang Yahudi dan Nasrani sapi. Ya. Kenapa Allah menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tentunya tidak lain adalah supaya kita menjadikan pelajaran untuk hari ini kita. Ya. Sesungguhnya terdahulu ada kaum yang Allah murkai, yang Allah katakan sebagai orang yang sesat karena mereka telah membangkang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, dalam riwayat dikatakan 195 tahun, 950 tahun, ya, sudah setengah abad. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Hanya untuk menyampaikan apa? Ya, dalam surah Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Itu saja Nabi Nuh yang ingin sampaikan kepada kaumnya. Wahai kaum, tolong minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian ayatnya yang yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Di mana dulu mungkin zaman Nabi Nuh itu lebih sering orang kekeringan. Ya. Nabi Nuh katakan yursilis samaa 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin, akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, kebun-kebun kalian disebutkan. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai mengalir. Bayangkan, hanya beristighfar kepada Allah, hanya memohon ampun kepada Allah, ya Allah menunjukkan semua karunia-Nya, mulai dari hujan yang lebat, anak-anak, hartanya, ya kebun-kebun yang kita idamkan selama ini, yang kita idamkan mungkin panen tiap tahun. Sekiranya kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau mengikuti ajaran Al-Quran, ya Allah akan mudahkan semua itu rezeki kita. Kita tidak perlu khawatir lagi soal rezeki. Ya, karena Allah semua sudah atur. Jadi banyak kita dapat kasus ya, mungkin kita lihat pemulung ya, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, yang melakukan pekerjaan yang halal, tidak nego-nego, tidak macam-macam, tapi Allah bisa naikkan haji. Itu karena kenapa? Karena istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini ya, bulan yang paling tepat untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kalau hari ini kita mungkin belum bisa membaca Al-Quran, ya, itu bukan aib ya.
bukan aib bagi kita ya. Masih kita masih punya waktu. Allah masih kasih kita nyawa untuk bisa ya, mempelajari Al-Quran. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika kita punya waktu tapi kita tidak gunakan untuk belajar. Nah, itu yang menjadi aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di Ramadan ini ya menjadikan diri kita orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang menjadi Qurani. Ya, kita berdoa anak-anak kita di sini, generasi muda kita ya senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadi orang yang paham Al-Quran dan orang yang senantiasa menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Dan dengannya mudah-mudahan urusan rezeki kita Allah mudahkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, kita tidak berlama-lama karena waktu. Ya, apabila ada yang kurang dari yang disampaikan itu semata-mata dari kelemahan ilmu kami dan mudah syaitan Allah, dan apabila ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,